Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus Shalom Bapak padamu. Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat sore, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin kita ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Saya yakin ada begitu banyak kegiatan, banyak pekerjaan. Tapi satu hal yang kita tidak boleh tinggalkan adalah bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Bapak Ibu semua, kita semua adalah orang-orang yang bukan baru 1-2 hari kenal firman Tuhan dan kenal dengan Tuhan. Tentu kita sudah membaca firman Tuhan ini bukan 1-2 kali. Tapi seringkali kita itu tidak betul-betul merenungkan dan melakukannya dengan setia. Membacanya rajin tetapi melakukannya itu mungkin kurang sedikit rajin. Kenapa saya bicara demikian? Karena pada akhirnya yang dilihat orang itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan. Buah dari apa yang kita lakukan. Sehebat-hebatnya kita berbicara tentang firman Tuhan, hasil dari apa yang kita lakukan itu berbicara lebih keras dan lebih signifikan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita lihat perenungan firman Tuhan dari Matius 7 ayat yang ke-16. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Itu bagian pertama yang saya ingin sharingkan dan kita renungkan bersama. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari kehidupan kita, orang akan mengenal apakah kita mengikuti Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kita, atau kita hanya berbicara saja tentang kebenaran firman Tuhan tanpa melakukannya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang sifatnya adalah NATO, no action, talk only. Kita sebagai pelaku-pelaku firman seharusnya. Kita sebagai orang-orang yang mempraktekkan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita sekali lagi Bapak Ibu semua. Segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seringkali kita melihat di dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang. Bicaranya luar biasa baik. Firman-Nya luar biasa hebat. Tetapi itu berkebalikan dengan kenyataan yang kita bisa lihat dalam kehidupan keseharian. Saya pernah menyampaikan beberapa kali bahwa hubungan kita yang vertikal dengan Tuhan itu ditunjukkan dengan hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Kasih itu disampaikan kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi saudara-saudara kita. Betul ya Bapak Ibu, amin ya. Nah, masalahnya kejadian di mana orang itu kelihatannya baik, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan dengan baik kebenaran firman Tuhan, itu bukan kata lagi, tetapi memang kenyataannya ada. Ini sama dengan analogi yang saya temukan. Satu hari saya tanya, anak murid saya tuh dari Magelang. Dan saya tanya sama dia, kita ini sedang jalan di Borobudur nih. Terus dia bilang, wah saya ini gak pernah seumur hidup saya di Borobudur. Padahal dia orang Magelang. Nah jangan sampai nih, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini tinggal di rumah Tuhan, tapi gak sekalipun kita ketemu sama Tuhan. Gak sekalipun kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan gak sekalipun kita melakukannya dengan setia. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, bukan hanya untuk membaca firman Tuhan, bukan hanya untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya dengan setia. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati Bapak Ibu. Mari kita baca ayat yang berikutnya. Ini yang harus kita jadi renungkan juga. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tinggal di pelataran rumah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya tinggal di dalam pelatarannya Tuhan, tapi tanpa kita mengenal Tuhan kita, tanpa kita memahami kehendak Tuhan, tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan.
Sehingga pada akhir hidup kita, pada saat Tuhan panggil kita, kita bisa bilang, Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik. Dan Tuhan akan bilang, anakku yang kukasih, Tuhan bangga dengan apa yang kita kerjakan karena kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, tetap di rumah saja, tetap menjadi berkat, tetap diberkati, tetap baca firman Tuhan. Terlebih dari segala sesuatunya, lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau